Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi klinis bersama rekan saya, Budiana Ili Suroya, guru matematika. Supervisi klinis ini berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan refleksi di kelak kemudian hari. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Budian? Alhamdulillah, baik. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi kelas ya Bu, sebagai tahap awal supervisi pembelajaran. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Tujuannya adalah supaya pembelajaran yang dilakukan oleh Budian di kelas itu lebih siap dan Budian juga mendapatkan kepercayaan diri yang lebih. Nah, begitu ya Bu? Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran nanti tujuan apa yang akan Budian capai atau tujuan apa yang ingin Budian capai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk pertemuan itu yaitu mengidentifikasi daerah asal dan daerah hasil pada fungsi akar. Ada yang lain lagi, Bu? Nah, untuk fokusnya untuk domain tersebut kita cari dan mencari ranknya, kemudian kita tentukan grafiknya dengan bantuan GeoGebra. Jadi itu ya Bu tujuan yang ingin dicapai. Nah kalau sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Di area pengembangan yang keterampilan yaitu yang berpusat pada identifikasi daerah asal dan daerah hasil pada fungsi akar. Di sini kan bentuk akar itu macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya linier, ada yang bentuknya pecahan, ada yang dalam bentuk penjumlahan akar dan sebagainya. Jadi nanti di sini siswa keterampilannya memperoleh daerah asal dan daerah hasilnya itu kita fokuskan di situ. Oh gitu. Jadi area pengembangan yang ini dicapai adalah keterampilan tadi. Kemudian untuk rancangan pembelajaran dan strategi serta model pembelajaran yang akan dilakukan nanti seperti apa kira-kira gambarannya, Bu? Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode diskusi. Di sini nanti siswa dengan discovery learning diharapkan bisa mencapai dari tujuan tersebut. Berarti menggunakan metode diskusi dengan discovery learning gitu ya. Nah, kalau misalnya pembelajarannya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak, Bu? Ya, untuk diferensiasinya yaitu diferensiasi materi. Ya, karena tadi yang saya sebutkan materinya itu kan ada yang bentuknya linier, ada yang bentuknya pecahan, dan bentuknya operasi-operasi dalam bentuk akar dan sebagainya. Jadi nanti di sini siswa bisa mencari berbagai bentuk-bentuk akar itu untuk bisa ditentukan mana daerah asalnya dan daerah hasilnya. Iya, berarti ini nanti ada diferensiasinya. Kemudian untuk ini Bu, apa pengembangan sosial emosionalnya. Biasanya Ibu nanti rencananya itu mau pakai ice breaking atau tidak? Oh, kalau ice breaking itu biasanya saya selalu menggunakannya, Bu. Oh gitu. Biasanya kalau enggak di awal, di tengah-tengah atau di akhir. Tergantung nanti mood siswanya itu kalau perlu saya up, biasanya saya berikan ice breaking. Oh gitu. Berarti nanti pembelajarannya itu berdiferensiasi dengan integrasi sosial emosional juga ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, nah sekarang kalau untuk media pembelajarannya menggunakan apa ya Bu? Ya. Untuk media pembelajarannya saya menggunakan ada laptop, kemudian ada handphone, dan tentunya aplikasi pendukung yaitu GeoGebra. GeoGebra itu bisa membantu nanti siswa untuk menentukan domain dan ranknya, yaitu dengan cara membuat grafiknya, grafik dengan GeoGebra tersebut. Oh iya. Nah, kalau dari yang sudah Ibu jelaskan gitu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Ya, rencananya besok hari Kamis jam 10.
Oh gitu, Kamis jam 10 ya Bu? Iya. Berarti saya akan mendatangi Ibu pada jam tersebut, kemudian nanti setelah observasi akan ada percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, dari percakapan pra-observasi ini apa yang Bu Dian dapatkan? Saya mendapatkan kemantapan dan persiapan apa saja yang akan saya rencanakan itu untuk bisa action besok hari Kamis gitu. Iya, baik. Terima kasih waktunya ya Ibu. Iya, sama-sama Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa saja yang tidak berangkat? Marisa, Marisa kenapa? Yang lainnya berarti hadir semua ya, tidak ada yang di luar ya? Sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah, setengah siap, setengah ada. Sebelum kita mulai, silakan semuanya berdiri dulu. Saling berhadapan dengan teman sebangkunya. Yang tidak ada pasangannya bisa geser ke depan. Oke. Sini loh, nak sini. Oh iya, di sini nak. Oh. Ya. Oke. Sekarang silakan buat menara dari genggaman tangan kalian. Saling bersilangan antara satu dengan yang lainnya. Tumpuk buat menara. Ya. Ya, pindah sana nak. Oke. Kalau saya bilang, ya, kalau saya bilang naik, berarti yang naik siapa? Tangan yang paling bawah naik ke atas. Ya. Kalau saya bilang turun, berarti tangan yang paling atas harus turun ke bawah. Ya. Kalau saya bilang putar, berarti putar. Oke, tidak boleh menaranya hancur, harus selalu utuh, ya. Oke, siap? Menaranya harus itu ya, harus bergabung terus, tidak boleh ada yang runtuh, roboh. Oke, kita coba naik, 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 naik. Berarti yang paling bawah ke atas naik, ya, naik, turun, 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 putar. Dapat kan? Ulangi, ya, silakan buat menara lagi, kali lagi. Kalau yang paling bawah, berarti saya bilang naik, tangan paling bawah naik ke atas. Kalau saya bilang turun, berarti tangan yang paling atas turun ke bawah. Dengarkan instruksinya. Tidak boleh tangannya itu lepas, menaranya hancur, tidak boleh. Saling percaya dengan temannya, oke? Oke, naik. 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 Naik, naik. Aduh, Kiki salah terus bolak-balik kamu, nak. Naik. Putar. Putar. Naik. Naik. Menara tidak boleh lepas apapun caranya kalian. Naik. 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 Caranya gimana? Tidak boleh lepas, tidak boleh lepas. Naik, putar, putar. Putar, naik. Naik. Oke. Naik, putar. Turun. Naik. 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 Sudah refresh kembali. Oke. Sekarang ya. Hari ini nanti kalian nanti secara diskusi kelompok. Ya, kemarin kan kita sudah belajar materi apa kemarin?
Fungsi? Fungsi rasional. Terus apa lagi? Fungsi? Fungsi kok domain fungsi apa? Fungsi? Selain rasional ada fungsi akar atau fungsi irasional. Ya. Untuk itu, nah kemarin kan rasional kita sudah menentukan mana domain, mana rangnya. Sekarang ganti fungsi akar atau fungsi irasional. Kita akan mengidentifikasinya untuk bisa menentukan mana domainnya, mana rangnya. Nanti dengan bantuan GeoGebra kalian secara diskusi menemukan daerah hasilnya dan daerah asalnya. Kemarin kita sudah membaginya dengan kelompok-kelompok. Ya. Masih ingat toh cara menentukan domain dan rank? Ya. Sekarang berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Gak apa-apa loncat ya. Sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang domain untuk daerah asal pada fungsi rasional. Sekarang ini ada bentuk akar, beberapa bentuk akar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 4 situ. Ya, 1, 2, 3. 3. Oh, 3. Berarti ini loncat-loncat ya kelompoknya? Ya. Untuk kelompok 1, ya, soalnya adalah yang paling atas ini. Ya. Bentuknya rasional, akar 5 min X. Yang nomor 2 berarti ini kelompok nomor 2. Kelompok 3 yang warna ini merah. Pink. Kelompok 5. Kelompok 4 oranye. Terus ini kelompok 5 dan ini adalah kelompok 6. F itu fungsinya milik kelompok 1. G, E kelompok 2. H, E kelompok 3. P, E kelompok 4. Q, E kelompok 5. Dan ini R, E kelompok 6. Silakan ini nanti kalian kerjakan, bisa dikerjakan di buku tugas kalian. Ya, kemudian nanti hasilnya kalian foto, kirimkan di grup. Nanti kita gunakan itu untuk presentasi. Ya. Usahakan bisa langsung ketemu, carilah identifikasi mana domainnya dan daerah ranknya. Gunakan bantuan GeoGebra nih untuk menentukan domain dan ranknya. Ini nanti soalnya saya juga akan send yang di grup. Untuk S dan T ini ya, ini soal tambahan. Jadi semua grup, semua kelompok mengerjakan fungsi S dan fungsi T. Total tiap kelompok ada 3 soal. Yaitu tadi dari F sampai R. Dan kemudian S dan T ini dikerjakan secara bersama-sama. Tiap kelompok mengerjakan fungsi S dan T. Ya. Sudah download GeoGebra? Ya.
Caranya hampir sama dengan yang kemarin, daerah domain dan range. Wifi-nya lemot. Bisa pakai HP-nya temannya yang tidak lemot. Satu kelompok tidak ada yang punya. GeoGebra sudah diinstal belum aplikasinya? Sudah. Tidak apa-apa, itu kan bisa itu sambil gantian satu-satu. Ada yang dicoba mengerjakan di buku tugasnya masing-masing dulu, baru menggunakan GeoGebra untuk mengeceknya. Pertama dulu ya, maju ya. Oke. Silakan bagi hati-hati. Silakan bagi kelompok yang sudah ya. Hasilnya kalian bisa kirimkan ke WA group. Selanjutnya nanti bagi kelompok yang sudah siap bisa presentasi ke depan. Oke. Termasuk GeoGebra-nya kalian screenshot ya. Kirimkan juga di WA group. Kelompok mana dulu? Sini kan di dalamnya domain sama rek, dan di kami area adalah harus sama berapa ya? Lanjut, area sama dengan 5 main x, dan kita cari domain dengan domain dengan 5 main x lebih dari 0, dan main x lebih dari main x dengan ini dibagi main 1 ini, jadi nanti sama 5. Terus kita ini itu linear x sekarang adalah x di mana x lebih besar dari 5 dan x anggota elemen bilangan real. Ini yang domain. Selanjutnya kita disuruh cari rank. Di sini ada D-nya berarti mulai dari 0. Jadi RF-nya Y di mana Y lebih dari 0 dan Y elemen bilangan real. Kalau ada cara lain buat mencari ini berarti B. Jadi kita gunain yang bawah ini. Misal F1, S-nya kan begini 1 sama dengan 5 min 1. Jadi terus ada lagi misal F2 5 min 2 hasilnya F5 5 min 5 sama dengan kita buat tabelnya sini Y dan X. Y itu yang ini, X nya di sini. Berarti kalau Y nya 1 X nya kalau X nya 2 berarti dan misal Y 5 Ada yang mau ditanyakan? Dibuka tanya. Kelompok lainnya ada yang mau menanyakan? Bisa memberikan tanggapan, silakan. Dibuka sesi tanya jawab, Nak. Yang keras. Hah? Kamu sebentar. Fungsinya kan akar, akarnya hilang, kamu hilang ya? ini masih bentuk akar. Jadi kan berarti ini 2. Indah. 2-nya berarti Oke, kelompok lainnya bagaimana? Ada yang memberikan tanggapan? Diperhatikan grafik GeoGebra-nya serta jawaban dari kelompok ini. Ya. Apakah ada kesinkronan atau ada hal yang menurut kalian rancu? Coba diperhatikan. ini ada yang tanya misal F4 dan F3. Misal F3. Berarti 5 min 3. Misal ada lagi F4, berarti 5 dikurangi. Berarti akan Apa? Itu nol gitu hasilnya. Ada itu mulainya dari mana? Itu angka 5 kan, nggak ada angkanya. Itu nol itu mulainya anjingnya. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok ini? Coba lihat grafiknya, lihat DF-nya. Perhatikan semuanya orang oleh HP-HP. Nah, lihat semuanya, ya. Silakan diperhatikan domain serta grafiknya. Apakah ada
hal yang menurut kalian rancu? Grafik dan domainnya. Apakah ada hal yang salah di situ? Apa? Ada yang nemu? Kira-kira yang salah di mana? Grafiknya? Apa pekerjaannya? Teman kalian? Ada yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan? Ya. Gimana? Gambar grafiknya kebalik. Domainnya kebalik. Seharusnya kurang dari 5. Kenapa kok seperti itu, no? Hah? Kenapa? Ya? Karena saya ngomong. Domainnya kenapa itu? Apakah sudah benar domainnya? Coba Satria ke depan, coba. Gak apa-apa ke depan, Kis. Gak apa-apa. Untuk jelas ya. Mengarap. Oh, Kis, Satria kan? Ya, pintar. Kurang dari ya. Selanjutnya tabelnya apakah ada yang salah? Oke. Untuk tabelnya, perhatikan tabelnya. Apakah ada yang salah? Oke. Untuk membuat tabel itu biasanya kita gunakan siapa dulu? Daerah hasilnya atau daerah asalnya? Ini siapa ini tadi? Domain, daerah asal. Ya dipakai kelompok situ apa dulu? Hasil. Berarti harusnya siapa dulu yang diketahui? Asalnya dulu, ya. Asalnya dulu siapa? Ya. Karena ini kita mulainya dari kurang dari sama dengan 5, berarti 5 ke bawah. 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1 dan seterusnya. Itu buat tabelnya. Coba tabelnya diperbagi terlebih dulu tabelnya. Dari 5 sampai anggap aja min 1, ya, 1. 3. X 5 dari 5. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok ini? Sudah? Ya, silakan bisa ditutup dulu. Tepuk tangan ya. Oke. Coba kalian perhatikan ini sebentar ya. S kurang dari sama dengan 5. Ya, artinya apa? Nilai fungsi ini itu mulai ada ketika 5 ke kiri atau X-nya kurang dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5 ke kiri. Selanjutnya, setelah kalian cari domainnya, cari remnya dari mana? Lihat fungsi ini, akar 5 min X. Di sini ada suku X, ini suku Z. Mulai ada angkanya, Y-nya itu seketika, Z-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ke atas ya. Jadi, apa nak? Ini di atas. Tadi JX. Tabel. X-nya 5, 4, 3, 2, 1. Udah benar itu. Ini ya. Ketika X-nya 5, berapakah nilai Y-nya? 0. Ketika X-nya 4, berapakah nilai Y-nya? Akar 1. Sudah benar gini kok. Ketika X-nya 3, berapakah nilai Y-nya? Akar 2. Ketika X-nya 2, berapakah Y-nya? Ketika X-nya 1, berapakah nilai Y-nya? Sudah benar semua. Ini adalah F(X), berarti X, ini hasilnya Z. Hasil nilai suatu fungsi itu merupakan Z. Ya. Untuk soal yang pertama ada yang mau ditanyakan? Oke. Presentasi selanjutnya kelompok itu ya. Yang bentuk pecahan. Boleh kelompok 5, boleh kelompok 6. Yang bentuknya pecahan. Karena Anda istimewa. Masa mau saja? Ya, kalau saya buta apa apa. Saya screenshot kirim. Screenshot kirim. Ini yang di papan tulis silakan ditulis dulu atau difoto. Difoto dulu. Ingat ya, kalau X-nya negatif, dibagi dengan negatif, min dibagi min. Positif, tandanya wajib dibalik. Awalnya lebih dari berubah jadi kurang dari.
Ya, ayo kelompok selanjutnya. Oke, sila, mana tak waktunya? Pecahan, ayo pecahan. Iya. Enggak. Itu mau bisa enggak? Ini mau difoto saya jawabannya satu ya. Sini foto. Ini foto. Usah wes. Kirim, yuk kirim. Mungkin lolos operator usah operatornya. Ayo dan cepet. Cepet ayo. Dikirim. Pak, paman tulisnya piket dari ini siapa? Paman tulis dihapus dulu. Tambah. Oke, kelompok selanjutnya silakan maju. Salam sama berubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Silakan pertanyaan dari kami. Soal kelompok 5 itu mendapatkan soal Besar, oke. Terus. Terus. Ya, jelas ke? saya mendapatkan soal bilang X sama dengan 1 maka X plus 1. Iya. Ya, ujian masih. Kan tadi ujian itu dibahas kalau apa? Ada apa-apa kan? Kita makan kalau. Nah, kita cari domainnya dulu. Nah, pertama kan domainnya kan dari penyebut X plus 1. Nah, karena ini apa? Di tempat itu adalah X plus 1 tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau yang domain itu adalah X plus 1, rumusnya asalnya kan lebih daripada 0. Karena ini tidak boleh sama dengan 0. Kita sama dengannya harus jadi X plus 1 lebih dari 0. Jadi X-nya adalah dari 1. Jadi 0 masuk. Kita selesainya X dimana X lebih dari 1. Nah, X total kalau dibilang ini kan cari apa? Sudah diketahui soalnya itu adalah satu sebagai pengumpulan. Jadi R-nya adalah Y dimana Y karena itu adalah apa? Lebih daripada 0. Tadi X nggak boleh 0, jadinya adalah sama dengan 1. Kan ada ini, kan ada persyaratan X plus 1 tidak boleh 0. Ya gini. Oh itulah. Jadi Y bilangkan dari L. Nah, tambah. Sama. Pokoknya inilah hasilnya. Kalau dibuat tabel, tadi kan bilang plus 1, X-nya kita beri, berarti lebih dari 1, berarti kan 0. Kita mulai dari 0. Sama dengan 1. Karena ini apa as itu asimtot ya ya. nggak ada batasannya gitu sampai ribu sampai tak enggak berarti kan kita sudah 3 C jadi adalah X Y X adalah kalau pertama itu antara 1 Satu per, ingat itu fungsinya bentuknya pecahan. 1 dibagi 1. 1 dibagi 1. Kenapa hasilnya dia lebih dari sama dengan 1? Karena 1 bagi 1. Dia tulisnya 1 aja nih. Nah, 1 per sini X adalah 2 itu 1 per 4 dan seterusnya. Silakan kelompok yang lainnya apabila mau bertanya, memberikan tanggapan, bisa? Ya, sudah paham? Oke. Tapi saya kurang percaya, nanti kita bisa perjelas kembali ya. Oke, ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini fungsi itu sebenarnya gambarnya mana? Ini gambarnya satu ya? Oh, gambarnya.
Ini kayak gambarnya Satria salah ya. Oke. Perhatikan ya. Apabila misalkan di sini tadi fungsinya berapa? Fungsi f(x)-nya 1 per akar x plus 1. Ya. Syaratnya untuk bentuk pecahan apa? Ya, semuanya pembilang dan penyebut di sini dia harus berupa positif. Karena positif berarti syarat tambahan lagi, si penyebut tidak boleh 0. Seperti yang sudah tadi yang dijelaskan teman kalian di sini. X plus 1 itu kan lebih dari 0. Karena di sini sama dengannya tidak boleh ikut, berarti tinggal X plus 1 lebih dari 0. Sama dengannya kita hapuskan. Kemudian nilainya berapa? X lebih dari min 1. Ini adalah siapa? Domain fungsi f. Kemudian kalian lihat. Ini nilainya itu ya. Nilai Y itu mulai dari min 1 ke kanan. Artinya siapa? Min 3/4, min setengah, min 1/4 itu masuk dalam domainnya. Gambarnya Satria ini masih ada yang kurang. X-nya yaitu bentuk min di antara bilangan min 1 sampai 0. Ada enggak bilangan ini di antara ini kalau real? Ada enggak? Kan ada 7/8, terus 3/4, setengah, 1/4, dan seterusnya. Jadi di dalam rentang ini juga masih ada nilai fungsinya. Ini nilai fungsinya. Ini kelompok ini tadi Y-nya dari 1 ke kanan ini. 1/2, 1 per akar 3. Masih ada Y yang belum disebut. Jadi nanti kita perlu menambahkan Y-nya. Tidak perlu dibuat tabel, bisa kita menggunakan cara yang lainnya. Cara yang lainnya pakai cara apa? Inverse. Nanti kalian ingat kembali materi yang kemarin di matematika wajib. Ada materi inverse, kita gunakan untuk apa? Untuk mencari rank daerah hasil. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ada dua bentuk, misalkan bentuk fungsinya akar Gx, syarat domainnya apa? Syaratnya X-nya lebih dari 0. Ini adalah syarat dari Gx-nya. Gx-nya harus lebih dari 0. Kalau bentuknya pecahan, Fx sama dengan akar Gx per Hx. Kalau bentuknya pecahan, maka domainnya adalah ya Gx per Hx itu lebih dari 0 dan Hx-nya tidak sama dengan 0. Ini ada dua syarat yang harus dipenuhi. Silakan nanti di rumah kalian ingat kembali materi dulu waktu kalian SMP. Bentuk pecahan positif, pecahan positif terjadi jika tambah dibagi tambah hasilnya adalah terus negatif dibagi sama dengan positif. Kalau ada positif dikali positif, negatif dikali negatif. Materi ini ingat kembali, nanti kita kerjakan kembali beberapa bentuk akar, fungsi akar yang lainnya. Masih ada bentuk fungsi akar yang kuadrat. Ya, kemudian
pembilang dan penyebutnya sama-sama akar, dan bentuk perkalian fungsi. Nanti fungsi-fungsi itu bisa kita manfaatkan menggunakan pembagian pecahan maupun perkalian pecahan dengan tanda yang berbeda. Ya. Kita pertemuan berikutnya bahas kembali materi fungsi akar dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Kelompok yang lainnya silakan bisa mempersiapkan untuk presentasi ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya. Oke, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang melaksanakan pendampingan individu 5 ke Bu Dwi Susanti. Kebetulan hari ini ditemani Bu Dian, guru matematika. Oke, Bu Dwi sama Bu Dian. Tadi saya sudah melihat Bu Dwi Susanti melaksanakan percakapan pasca observasi, gitu ya Bu. Ini adalah dalam rangkaian supervisi akademik, di mana supervisi akademik itu dimulai dari satu pendampingan untuk pembuatan RPP atau modul atau perangkat belajar. Yang kedua adalah percakapan pra-observasi. Itu tujuannya adalah menyiapkan guru yang mau diobservasi untuk paham apa saja yang perlu disampaikan dan apa yang mau dilakukan. Yang ketiga adalah kegiatan observasi Bu Dwi pada Bu Dian di kelas. Sudah dilaksanakan ya kemarin? Ya, sudah. Oke. Itu pakai kelas berapa Bu Dian? Kelas 11.3. Kelas 11.3. Pas materinya apa itu? Itu materi nilai mutlak pada mapel matematika tingkat lanjut. Oke, nilai mutlak. Minatan. Nah, oke. Setelah itu, setelah Bu Dwi melaksanakan observasi di kelas, kan ada lembaran-lembaran yang harus di tulis. Yang mana lembarannya? Coba saya lihat. Oke, terima kasih. Saya lihat dulu ya. Saya cek mulai dari yang pasca, yang pra. Ini, oke. Oke, di pra observasi ini tujuan pembelajarannya sudah ditulis di sini. Area pengembangannya adalah area keterampilan bagian identifikasi daerah asal dan daerah hasil. Iya. Tidak. Kemudian strateginya menggunakan metode diskusi dengan discourse learning, menggunakan diferensiasi konten dan materi, kompetensi sosial emosional menggunakan ice breaking, media pembelajarannya HP, laptop, aplikasi, GeoGebra. Oke, catatannya memberikan keyakinan bahwa Koci tidak perlu tegang dalam pelaksanaan. Nggak usah tegang ya, Bu Dian. Iya. Itu yang di catatan pra. Lalu saya cocokkan dengan sini. Setelah pra kan berarti ke observasi. Di sini aspek dan strategi pengembangan keaktifan murid. Catatannya di sini murid berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tujuan pembelajarannya disampaikan kepada murid walaupun kurang penekanan. Berarti catatan di situ ya. Pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSE. Penerapan belajar sudah. Pengelolaan kelas, guru melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Catatannya peningkatan keaktifan siswa, terutama siswa yang butuh perhatian lebih. Berarti ada peningkatan, harusnya ada pengelolaan kelas. Lalu saya cek dengan yang pasca. Masalah praktek pembelajaran berjalan baik, guru mampu mengimplementasikan diferensiasi ASE, ada refleksi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya siapa. Nah, harus ada objeknya ya. Kemudian mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dan dipertahankan. Oke, nanti itu saya ulas. Menganalisis kesulitan-kesulitan yang muncul, mengutamakan rencana aksi, adanya umpan balik. Rencana tindak lanjut. Setelah semuanya itu, mesti ada rencana tindak lanjut.
yaitu menyampaikan rencana pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, merancang pembelajaran dengan variasi strategis. Oke, ini catatannya Bu Dwi. Kemudian saya cek dengan yang pengembangan diri. Di sini aktivitas pengembangannya peningkatan keaktifan siswa. Semua siswa aktif dalam pembelajaran, tujuannya ya, ukuran keberhasilan ya siswa aktif dalam pembelajaran, pendukung kolaborasi dengan teman, dengan rekan, berbagi praktek baik dengan komunitas belajar, tujuannya menambah pengalaman dan pengalaman, ukuran keberhasilannya meningkatkan kompetensi guru. Oke, tidak ada hal-hal yang aneh di sini. Namun saya ingin menyoroti ini tadi, Bu Dwi. Ketika jenengan percakapan pasca observasi ini, berarti kan di sini ada catatan-catatan. Nah, di situ jenengan kan sudah melaksanakan observasi, berarti sudah ada catatan-catatan di bagian observasi ini. Maka yang jenengan tanyakan kepada rekan yang sudah di supervisi akademik itu adalah yang terutama temuan-temuan, karena yang temuan itu bisa ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sebaiknya kalau membuat catatan ya ada yang positif, ada yang negatif supaya berimbang. Ya, hal ini penting karena kalau hanya catatan negatifnya saja, nanti guru-guru yang mau di supervisiku pada takut semua. Semuanya kan sama. Ya, oke, Bu Dwi, saya kira jenengan sudah berusaha untuk melaksanakan tugas ini, supervisi akademik. Memang belum sempurna, tetapi yang sempurna hanya Tuhan sih. Kita manusia itu kan berusaha untuk sebaik mungkin. Nah, mudah-mudahan review saya ini tadi berguna untuk penjenengan berdua, dan nanti bahkan yang melihat video jenengan nanti juga ikut belajar. Oh ya, berarti saya harus melaksanakan ini yang belum, nanti ya bisa dilaksanakan. Yuk, semua belajar dari nol. Kan nggak mungkin guru cukup pinter gitu kan, malah aneh. Ya, oke, kira-kira begitu Bu Dwi review dari saya. Terima kasih Bu Dian sudah membantu Bu Dwi untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, begitu hasil percakapan saya dengan Bu Dwi dan Bu Dian hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.